Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk Anda di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya, Muhammad Haikal. Informasi pertama kami, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan kembali mengusulkan sebanyak 1.500 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur hingga saat ini masih cukup tinggi. Kurangnya keberadaan ASN dalam menjalankan roda pemerintahan ditutupi dengan merekrut tenaga kontrak daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Waringin Timur akan terus mengusulkan formasi ASN baik calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan ASN, pihaknya berencana mengusulkan 1.500 formasi P3K. Formasi P3K yang diusulkan terutama untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini agar dua pelayanan dasar kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan insya Allah tahun depan kita akan pertimbangkan untuk mengusulkan lagi kurang lebih 1.500 lagi, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan kita masih besar, terutama daerah bidang pendidikan dan kesehatan juga masih kurang. Ada beberapa bidang kesehatan, misalnya apoteker yang tidak terpenuhi semua sampai ke daerah puskesmas di daerah pedalaman. Ini juga membutuhkan ke depan bagaimana kita membuatkan semua terpenuhi, sehingga pelayanan dasar seperti kesehatan pendidikan ini tidak semua bisa berjalan dengan baik. Haliki Nur memaklumi jika nantinya usulan 1.500 formasi P3K tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun pihaknya tetap akan memperjuangkan agar usulan yang diajukan bisa terpenuhi secara maksimal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi cuaca ekstrim. Pemirsa, cuaca panas ekstrim yang melanda kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kini telah berakhir. Saat ini daerah setempat tengah memasuki peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Beberapa waktu lalu, cuaca panas yang sangat terik melanda beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG Bandara Haji Hasan Sampit mencatat, suhu panas tertinggi yang pernah melanda wilayah kota Sampit mencapai hingga 35,1 derajat Celcius. Cuaca panas ekstrim tersebut terjadi akibat adanya pengaruh gelombang panas yang melanda wilayah negara Australia, namun dalam beberapa hari terakhir telah terjadi perubahan cuaca. Cuaca panas menyengat bisa secara tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. BMKG menyatakan perubahan cuaca secara mendadak itu merupakan ciri-ciri dari peralihan musim, yaitu dari musim penghujan menuju kemarau. Sedangkan cuaca panas ekstrim yang terjadi telah berakhir seiring dengan perubahan musim tersebut. Saat ini Sampit masih dalam masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kalau untuk saat ini cuaca ekstrimnya sudah terlewati, sudah bisa kita lewati, dan cuaca sudah mulai normal kembali. Masa peralihan ciri-cirinya seperti itu, Mbak. Jadi bisa cuacanya paginya panas, kemudian sorenya tiba-tiba hujan. Itu salah satu cirinya dari masa peralihan. BMKG Haji Hasan Sampit menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan cuaca di kota Sampit cenderung berawan dan hujan, serta masih berpotensi terjadi hujan. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Bergeser kita ke kabupaten tetangga, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tim penilai tenaga kesehatan teladan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian nakes teladan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, di mana tim penilai yang terdiri dari beberapa rombongan ini melaksanakan penilaian selama beberapa hari. Tim penilai tenaga kesehatan teladan Rumah Sakit tingkat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada hari Kamis 4 Mei 2023. Tim penilai disambut langsung oleh Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di ruang pertemuan IGD lantai 3. Penilaian nakes teladan ini dilaksanakan selama 3 hari sampai tanggal 5 Mei 2024 dengan 4 kategori penilaian, yaitu bidan, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan perawat. Penyelenggaraan penilaian tenaga kesehatan teladan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengapresiasi dedikasi dan kinerja tenaga kesehatan yang luar biasa bagi masyarakat. Tim penilai menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan di Kota Waringin Barat. Mereka berharap dari penilaian tenaga kesehatan di tingkat provinsi ini didapatkan tenaga kesehatan yang benar-benar unggul, berintegrasi dan memiliki inovasi yang mampu maju sampai tingkat nasional. Penilaian tenaga kesehatan teladan ini biasanya tiap tahun. Itu berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dan dananya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kebetulan tahun ini 2023 ini kalau dulu hanya tenaga kesehatan puskesmas gitu. Nah, untuk tahun 2023 ini melibatkan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Inovasi yang diutamakan adalah inovasi ya. Jadi mereka membuat inovasi yang bagus-bagus gitu. Jadi menurut kami udah nilainya bagus. Kemudian dari hasil presentasi dan makalah yang mereka sampaikan nilainya sudah bagus. Akhirnya kami ambil 2 nominasi itu yang kami kejar ke lapangan lagi. Sementara itu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Hardino, menyampaikan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada tim penilai yang akan melakukan penilaian kepada tenaga kesehatan RSSI Pangkalan Bun. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Fahrudin, penyelenggaraan tenaga kesehatan teladan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengapresiasi dedikasi dan kinerja tenaga kesehatan yang luar biasa untuk masyarakat. Kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan tahun ini itu ada 1 dari dokter spesialis gigi, kemudian dokter spesialis jiwa, dan kemarin itu sudah berproses dengan timnya tersendiri. Hari ini kita berproses terkait dengan tenaga kesehatan yang perawat. Kegiatan tenaga kesehatan teladan ini dari situ nanti akan menjadi bahan evaluasi kita. Hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita penuhi. Dirinya juga berharap nakes teladan RSSI bisa mewakili Provinsi Kalimantan Tengah ke tingkat nasional. Muhammad Nasihin, SBTV. Masih dari Kota Waringin Barat, pemirsa, terungkapnya kasus pengiriman narkoba seberat 5,2 kg oleh Polres Kota Waringin Barat beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat rencananya akan melakukan evaluasi dalam hal pengawasan barang kiriman terhadap pulbis yang hingga saat ini tercatat beberapa kali digunakan oleh pengedar narkoba. Polres Kobar berhasil mengungkap masuknya narkoba jenis sabu yang dikirim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Seberat 5,825 kg senilai 6,5 miliar rupiah. Di mana paket besar narkoba yang diamankan tersebut dikirim ke Kobar melalui jasa pengiriman paket bis. Menyikapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kobar Tengku Ali Syabana mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi pengawasan terhadap jasa pengiriman. Hal tersebut untuk mencegah kondisi tersebut terulang,
seperti yang dilakukan di kawasan pelabuhan atau bandara. Misalnya dengan menempatkan alat deteksi serta petugas dari Dishub yang turut memantau. Menurut Tengku, sesuai komitmen, Pemkab Kobar tegas turut serta dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di bumi Marunting Batu Aji ini. Terlebih lagi posisi Kobar yang merupakan salah satu pintu masuk Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga terdapat banyak kerawanan yang menjadi sasaran pengiriman narkoba dari luar daerah. Untuk itu pengawasan keluar dan masuk orang dan barang harus diawasi secara ketat, mencegah situasi yang tidak diinginkan. Sebagaimana diketahui bahwa pengiriman narkoba jenis sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat seberat 5,825 kg senilai 6,5 miliar rupiah tersebut diungkap jajaran Satreskrim Polres Kobar. Di mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari pengedar besar di Kabupaten Kota Waringin Barat yang berstatus napi Lapas Pangkalan Bun, yaitu Niko Saputra. Pihak lapas mengungkapkan nantinya pasca proses hukum pada napi tersebut telah mendapat vonis di persidangan terkait kasus ini. Yang bersangkutan bakal ditempatkan di lapas berstatus maksimum security di Lapas Karanganyar, Pulau Nusa Kambangan. Tim Liputan SBTV. Sampai di sini jumpa kita di Jurnal Kotim. Untuk informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur bersama saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.